Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita terlebih dahulu meluangkan waktu untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Sebab itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan, sapaan pagi bagi kita pada hari ini, Sabtu 28 Juni 2025 tertulis dalam Markus 5 ayat 19. Demikian dikatakan, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, setelah menerima anugerah dan perubahan dalam hidup, banyak orang memilih diam dan bersembunyi dari panggilan untuk bersaksi. Mengapa? Sebagian berkata malu, sebagian berkata mungkin akan menghadapi penolakan atau dianggap terlalu berlebihan. Tetapi firman Tuhan hari ini hendak menyatakan kepada kita, apakah kita termasuk yang berani atau malah memilih nyaman dalam ketakutan dan keengganan? Dunia membutuhkan kesaksian kita, bukan bisikan takut yang menahan kita. Oleh sebab itu, firman ini hendak memberikan motivasi bagi kita. Yang pertama, keberanian adalah pilihan nyata. Jangan pernah beranggapan bahwa keberanian itu akan datang dengan sendirinya. Sebab jika kita terus membiarkan ketakutan, rasa malu, atau keraguan menguasai diri kita, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk gagal sebelum bertanding. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada persoalan yang terlalu berat, kecuali apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Gagal memilih keberanian berarti kita mempersiapkan diri untuk kalah dan terpuruk. Yang kedua, firman Tuhan hendak katakan, mulailah dari tempat yang paling sulit. Tidak ada alasan untuk menunggu panggung besar supaya kita bisa bersaksi. Mulailah dari keluarga atau lingkungan terdekat. Sekalipun mungkin berat, tetapi disinilah karakter dan keberanian kita diuji. Jikalau kita takut menghadapi keluarga sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mengubah dunia di luar sana? Jangan menjadi seorang pengecut yang hanya berani ketika dipuji, tetapi lari saat diuji. Mulailah dari tempat yang paling sulit, maka itu akan membentuk karaktermu. Yang ketiga, jangan pernah merasa sendirian, tetapi jangan juga menjadi manja. Kuasa Tuhan selalu tersedia, tetapi Dia menanti kita untuk bertindak dengan iman penuh. Jika kita menunggu keadaan sempurna, maka kita hanya akan terus-menerus menunda-nunda. Jangan pernah menunggu keadaan sempurna, sebab kita tidak tahu kapan waktunya yang tepat. Ingat prinsip ini, selesai lebih baik daripada sempurna. Ketika seseorang berharap sempurna segala sesuatu, maka ia tidak akan berani memulai. Mulailah ketika ada yang kurang, ketika ada yang perlu dibenahi. Benahi. Jangan menunggu situasi tenang, situasi baik, lalu kita akan memulai. Karena kita akan senantiasa mencari-cari alasan. Sebab itu, majulah sekalipun takut. Selamat memberitakan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur berterima kasih untuk sapaan firman-Mu. Engkau memerintahkan kami untuk mewartakan kasih kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, supaya semakin banyak orang yang mengenal
supaya semakin banyak orang yang terberkati karena kesaksian kami. Biarkan kami Tuhan menjadi alat di tangan-Mu, mewartakan kasih setia-Mu. Jangan biarkan kami menunggu-nunggu, menunda-nunda, agar segala sesuatu berjalan aman dan sempurna agar kami bertindak. Tetapi biarkan kami melangkah dan membenahi segala sesuatu yang diperlukan ketika kami melangkah. Inilah doa kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, umat Tuhan yang pada hari ini bersuka cita merayakan pertambahan usia dan usia pernikahan, kami mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan. Bagi ibu bapak saudara yang berulang tahun, semoga hidupmu dipenuhi dengan cahaya iman yang tak pernah padam, dan kasih Tuhan senantiasa menguatkan langkahmu menuju masa depan yang penuh harapan. Dan bagi saudara-saudara yang merayakan pertambahan usia pernikahan, semoga kasih yang telah menjadi landasan pernikahan ini semakin diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Kiranya kesetiaan, pengertian, dan damai sejahtera melimpah dalam keluarga ibu bapak saudara sekalian, serta menjadi saksi nyata dari kasih ilahi bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat pagi, salam sehat, salam sukacita bagi kita semua. Soli Deo Gloria.